الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam, agama yang mudah, wahai para pemuda Islam. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-21 dari kitab ini, yaitu Ad-Du'a ila Fityanil Islam, yaitu berdoa wahai para pemuda Islam. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala pada poin yang pertama, ad-du'a'u, berdoa adalah huwa ar-raghbatu ilallahi ta'ala bit-talabi minhu subhanah, itu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon kepadanya, wa su'alihi jalla wa ala khairat dunya wal akhirah, dan juga berharap dengan meminta kepada Allah jalla wa ala kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ya, doa kita semua mengetahuinya, yaitu permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Misla, contohnya, biasanya permintaan kita kepada Allah al-istimrari fi ta'atillah, berdoa untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah, wattiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif rahimahullah ta'ala mencontohkan doa yang pertama, ini di antara doa yang sangat penting, yaitu berdoa agar senantiasa kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, agar senantiasa kita mampu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu diantara caranya adalah dengan berdoa. Jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan diri kita, tapi kita lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang awalnya berada di atas ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun saat ini ternyata dia kehilangan hidayah tersebut. Bisa jadi karena dia tidak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqamahan, agar diberi ketetapan untuk senantiasa taat dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan remehkan doa. Ya, doa untuk senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara doa yang juga bisa kita panjatkan kepada Allah, wa taysiri birril walidain, dimudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti pada kedua orang tua adalah kewajiban. Namun kewajiban ini
belum tentu kita semua diberi kemudahan untuk menjalankannya. Maka kita perlu meminta kepada Allah tatkala kita merasa sulit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu kewajiban tersebut. Kita tahu pahala yang besar bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan kita tahu dosa besar durhaka terhadap kedua orang tua. Namun mengapa kita sulit menjalankannya? Mungkin banyak faktor, tetapi apakah kita pernah meminta kepada Allah? Apakah kita pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk berbakti pada kedua orang tua. Nah, ini setidaknya kita telah berupaya untuk meminta kepada Allah. Demikian pula wan najahi fid dirasah. Nah, kalau seperti ini insyaallah banyak, yaitu berdoa untuk berhasil dalam menempuh pendidikan. Ya. Ini insyaallah banyak dilakukan oleh anak-anak kita, santri-santri kita, ya, para pemuda penuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi yaitu kesuksesan, ya, di dalam menuntut ilmu. Wal muhafadzati 'alal asdiqa, dan juga berdoa untuk senantiasa bisa menjaga ikatan pertemanan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah itu semata-mata contoh, ya, bukan pembatasan bahwa ini doa yang paling afdal yang harus benar-benar kita panjatkan kepada Allah. Tidak. Karena hajat dan kebutuhan orang berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin ini apa yang terbesit di dalam benak beliau rahimahullah sehingga beliau sampaikan. Dan kalau kita cermati masih banyak doa-doa penting yang mungkin tidak disebutkan di sini. Doa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa agar dihindarkan dari siksa neraka. Doa agar dihindarkan dari fitnah Dajjal. Ya, ini di antara doa-doa penting tetapi tidak beliau sebutkan. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar contoh mungkin yang terbesit di benak beliau. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim an yad'u ghairallahi, untuk berdoa kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illahu jalla wa ala. Tidak boleh seorang muslim itu berdoa kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang memiliki kekuasaan melainkan Allah Jalla wa Ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa memang secara bahasa itu artinya at-talab, ya, kita meminta. Kita meminta. Entah itu meminta bantuan atau meminta sesuatu. Maka meminta kepada selain Allah suatu perkara yang memang orang lain bisa memberikan kepada kita, itu perkara yang diperbolehkan secara asal. Khususnya kita memang benar-benar butuh bantuan. Meskipun kita juga harus membedakan meminta-minta yang tercela, yaitu meminta harta dalam keadaan kita tidak dalam kondisi terdesak, mengemis, ya, bahasa kita. Itu terlarang. Tetapi apakah orang yang mengemis itu terjatuh pada kesyirikan karena dia meminta kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Karena dia meminta sesuatu yang bisa diberikan oleh orang yang diminta. Seperti tadi, minta uang, ya, minta makanan, minta pakaian. Terlepas dari hukum meminta-minta yang secara asal diharamkan, tetapi orang yang meminta-minta seperti ini kepada sesama manusia, ini bukan perkara kesyirikan. Nah, meminta atau berdoa yang termasuk kesyirikan adalah meminta dan berdoa kepada selain Allah
dalam perkara yang memang hanya khusus Allah yang mampu memberikannya. Seperti meminta rezeki, meminta kesehatan, meminta keselamatan, meminta petunjuk. Ini semua hanya Allah yang mampu memberikan kepada kita. Maka ketika kita meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, lalu kita minta kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Siapakah anak kecil yang dimaksud di dalam hadis ini? Ada yang tahu? Idza sa'alta fas'alillah. Ini terusan hadisnya. Sebelumnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang saat itu masih kecil, ya berusia belum baligh. Beliau mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, di sini Rasulullah SAW menanamkan bahwa kalau mau meminta, itu mintalah kepada Allah. Kalau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Naam. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ya, maka ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepada Allah. Tentu dengan syarat dan ketentuan. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman yang artinya, dan Rabb kalian, Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah, khususnya dalam perkara-perkara yang mempang tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sanian, poin yang kedua, wa idza arada al-muslimu an yad'u rabbahu tabaraka wa ta'ala, dan apabila seorang muslim hendak berdoa kepada Tuhannya Allah tabaraka wa ta'ala, falyakun du'a'uhu lahu subhanahu bis-sirr wa ikhfa'is saut dunal i'lan wa raf'is saut. Hendaknya dia berdoa dengan lirih,
merendahkan suara, tidak dengan meninggikannya dan mengangkat suaranya. Ini adalah isyarat di antara adab apa? Berdoa. Jangan mengeraskan suara, tetapi hendaknya kita melirihkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufyah. Wat tadarru' yang dimaksud dengan tadarru' huwa tadzallul wal khudu'u lillah, yaitu merendah dan menghinakan diri kepada Allah, ya. Jadi kita merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ulama'u tafsir fi qoulihi ta'ala, dan sungguh para ulama tafsir mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan khufyah, ya, dengan lirih. Sesungguhnya ia tidak mencintai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Nah, kata para ulama tafsir, al-i'tida'u fid du'a ala wujuh. Melampaui batas di dalam berdoa ada beberapa sisi. Minha diantaranya al-jahrul katsir wassiyah, dengan mengeraskan, ya, banyak mengeraskan suara atau bahkan mungkin dengan berteriak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk ketika kita berdoa kepada Allah hendaknya kita melirihkan suara, tidak dengan berteriak dan mengeraskan suara. Wal ikhfa'id du'a'i fawaidu minha. Dan melirihkan suara ketika berdoa ada beberapa faidahnya. Di antaranya annahu dalilun ala imanil muslim bi anna rabbahu sami'un li du'aihi. Faedah yang pertama, mengapa kita sepatutnya melirihkan doa kita? Maka ini menjadikan dalil atau merupakan dalil tentang keimanan seorang muslim bahwa Tuhannya itu maha mendengar doanya. Ya. Ma'akauni du'aihi ghaira masmu'in lil khalq. Bersamaan dengan itu doanya tidak didengar oleh orang lain. Ya. Jadi dengan kita melirihkan doa, kita punya keyakinan bahwa doa kita didengar oleh siapa? Allah. Orang lain nggak dengar doa kita, tapi kita yakin Allah mendengar doa kita. Sehingga sebaliknya, ketika kita mengeraskan doa kita, ada isyarat seakan-akan kalau kita nggak berteriak dan mengeraskan suara, Allah nggak dengar doa kita. Seakan-akan seperti itu. Ya. Jadi nampaknya kita kurang puas, khawatir Allah tidak mendengar doa kita. Makanya kita keraskan suara, kita berteriak. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya Allah mendengarkan doa kita, maka dengan melirihkan suara sudah cukup. Sanian, faedah yang kedua, annahu a'zamu fi izharil abdi ta'addubahu ma'a rabbih wa ta'zimahu lahu subhanah. Faedah yang kedua bahwasanya hal ini lebih menunjukkan dengan jelas, menunjukkan dengan tegas bahwa hamba ini telah menampakkan adabnya terhadap Tuhannya. Bahwa hamba yang berdoa dengan suara lirih ini telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bermuamalah sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan khususnya seorang anak kepada orang tuanya.
Tidak boleh berkata apa? Wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata uff, yaitu ah. Dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ya. Nah, anak berteriak kepada orang tuanya. Apakah ini adab yang baik kepada orang tua? Jangankan berteriak, mengatakan ah saja dengan suara yang mungkin biasa, ah, itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengeraskan suara di hadapan orang tua. Karyawan mengeraskan suara di hadapan atasan. Apakah ini menunjukkan adab yang baik? Pelayan mengeraskan suara di hadapan majikan. Apakah ini menunjukkan adab yang baik? Maka kita sepakat tidak. Nah, ini sesama makhluk. Tetapi karena beda tingkatan dalam status sosial, ya, bawahan dan atasan, ya, anak dan orang tua, maka ada adab yang harus dijaga. Nah, ini sesama makhluk. Bagaimana dengan makhluk terhadap Tuhannya? Tentu bukan adab yang baik ketika kita meminta kepada Tuhan kita dengan mengeraskan suara. Ya. Jadi dengan kita melirikkan suara ini adalah menunjukkan bahwa kita menjaga adab kepada Allah, bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salisan, faedah yang ketiga, annahu ablagu fi istihdharil khusyu' wa tahqiqil ikhlas. Dengan merendahkan suara, melirihkan suara itu lebih menunjukkan hadirnya kekhusyuan dan mewujudkan keikhlasan. Ya, orang yang melirihkan suaranya ketika berdoa ini menunjukkan bahwa atau lebih bisa menghadirkan kekhusyuan dan mewujudkan keikhlasan. Ya. Dan ini adalah hal yang insya Allah kita rasakan. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam berdoa kalau kita mengeraskan suara, kalau kita berteriak. Tapi ketika kita tata ucapan kita dengan lembut, dengan lirih, pelan-pelan, maka ini menunjukkan kekhusyuan. Demikian pula mewujudkan keikhlasan. Kenapa? Karena orang lain tidak dengar apa isi doa kita. Bayangkan kalau orang lain dengar, ya, kita berdoa dengan suara keras, lalu didengar oleh orang lain. Wah, orang ini sedang doa ini. Maka bisa jadi akan muncul di dalam benak kita riya. Ya, dengan mengeraskan suara seakan-akan kita ingin orang lain tahu kita sedang berdoa kepada Allah. Ya, seakan-akan kita ingin orang lain tahu apa doa kita kepada Allah. Maka dengan merendahkan suara ini lebih menghadirkan kekhusyuan dan mewujudkan keikhlasan. Kemudian salisan, poin yang ketiga, walid du'ai adabun iddatun, dan doa itu memiliki beberapa adab. Minha, di antaranya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan ada 8 adab berdoa. Ya, ada 8 adab berdoa yang semuanya insya Allah didukung dalil-dalil yang sahih. Meskipun beliau tidak menyebutkan secara rinci dalilnya, tapi insya Allah dalilnya sahih. Ya, karena di sini beliau menulis risalah ini sebagai ringkasan. Yang penting poin-poin ini tersampaikan. Ya, meskipun tidak disebutkan secara rinci dalil-dalilnya. Nah, apa adab-adab berdoa? Awalan, yang pertama, ikhtiyarul awqatil fadilah, memilih waktu yang utama. Berdoa kepada Allah kapanpun bisa.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu tertentu yang mustajab. Nah, kalau kita ingin semakin dikabulkan doa kita, maka kita bisa menempuh cara ini, mencari waktu yang mustajab. Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah. Ya. Karena di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa syahri Ramadan, juga di bulan Ramadan termasuk waktu mustajab. Wa bi khasatil asyral awakhir minhu, khususnya di 10 malam terakhir. Nah, ini kalau mau memperbanyak doa ya, pada waktu-waktu mustajab bisa berdoa di 10 malam terakhir atau memperbanyak doa di 10 malam terakhir. Wa akhir sa'atin min yaumil jumu'ati qabla al-maghrib. Di antara waktu mustajab pula adalah akhir hari Jumat sebelum maghrib. Berarti setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah, itu waktu mustajab. Ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sore hari sebelum maghrib, setelah asar, untuk berdoa. Wa thulutsil lailil akhir min kulli lailatin qabla al-fajri. Demikian pula di antara waktu mustajab adalah sepertiga malam terakhir di setiap malam sebelum fajar, sebelum azan subuh. Karena Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya dan mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya. Nah, jadi adab yang pertama apa? Mencari waktu mustajab. Tsaniyan, yang kedua, ikhtiyarul ahwalil fadilah, yaitu mencari keadaan-keadaan yang utama. Kalau tadi waktu, sekarang kondisi. Ada beberapa kondisi yang Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa hamba-hambanya. Doa di waktu atau kondisi itu mustajab. Mislad du'ai fis sujud, seperti berdoa ketika sujud. Jadi di antara kondisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Ya, semakin hamba itu merendah, menghinakan diri kepada Allah, maka semakin dekat dia dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi ad-du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala ia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Jadi di antara kondisi mustajab adalah saat sujud. Wa inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Ini juga keadaan mustajabnya doa saat turun hujan. Wa inda iftaris saim, ketika berbuka puasa. Ya, ketika berbuka puasa, baik menjelang buka puasa ataupun setelah buka puasa. Ya. Tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan sebelum atau sesudah. Oleh karena itu jangan kita persempit. Ya, jangan kita persempit. Sehingga silahkan kalau kita mau berdoa sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Karena dalilnya apa? Ketika buka puasa. Tidak disebutkan secara rinci sebelum atau sesudah. Maka kita luaskan. Demikian pula wa asna as-safar, di antara kondisi mustajabnya doa ketika safar. Ya. Ketika safar. Salisan, di antara adab berdoa yang ketiga, al-hirsu ala istiqbalil qiblati athna ad-du'a, berupaya untuk menghadap kiblat ketika berdoa. Di antara dalilnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar, beliau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah di saat genting dengan menghadap ke arah kiblat. Maka para ulama memasukkan di antara adab berdoa adalah menghadap ke arah kiblat. Rabi'an, yang keempat, di antara adab berdoa adalah al-ikhlasu fid du'a wal khusyu'u fi. Ikhlas di dalam berdoa, semata-mata kita berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dan khusyuk di dalam berdoa. Dan tadi sudah kita sampaikan, di antara sarana agar kita khusyuk di dalam berdoa, melirihkan apa? Suara. Khamisan, yang kelima, al-jazmu wal yaqin bi anna Allah subhanahu sayastajibu lahu du'aahu. Adab doa yang kelima adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Memiliki perasaan optimis dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Menunjukkan semakin kita yakin maka semakin mustajab. Ya. Semakin kita yakin semakin mustajab. Ya. Kemudian yang keenam, sadisan, an yukarrira du'a rabbih fil mas'alatil wahidah 3 marrat. Di antara adab berdoa adalah hendaknya seseorang mengulang doanya dalam satu permintaan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengulang doanya sebanyak 3 kali. Sehingga para ulama memasukkan di antara adab berdoa agar mustajab adalah mengulang doanya sebanyak 3 kali. Sabian, yang ketujuh, al-iftitahu bilhamdilillah wal khatmu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab berdoa yang ketujuh adalah memulai doa dengan memuji Allah dan mengakhiri doa dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara dalilnya atau contoh praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, yaitu istighfar yang menjadi istighfar yang paling utama. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Bukan ini ya. Allahumma anta rabbi. Nah ini ya. Kalau itu memohon kepada Allah agar dilapangkan hatinya dengan Al-Quran, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Nah ini di sini ada apa? Pengakuan bahwa Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Baru setelah itu apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada beberapa contoh lain yang menunjukkan bahwasanya doa dengan memuji Allah, yaitu di antara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 di antara adab berdoa, an yunaqqiya nafsahu minadz-dzunub, yaitu membersihkan dirinya dari dosa, wal atham, ya, dan maksiat, wa yuharriraha minal mazalimi wal muharramat,
dan membebaskan jiwanya dari kezaliman dan keharaman-keharaman. Semakin hamba itu jauh dari dosa, maka semakin mustajab doanya. Semakin hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang haram, khususnya di dalam makanan, minuman, dan kehidupan sehari-harinya, maka semakin mustajab. Ya, di antara dalil yang tegas akan masalah ini adalah orang yang berdoa kepada Allah dengan setidaknya 3 adab doa yang telah ia lakukan, yaitu khusyuk, kemudian di saat mengangkat kedua tangan. Nah, ini nggak disebutkan ya. Di antara ada berdoa sebenarnya ada juga mengangkat kedua tangan. Ya, kemudian dengan menyebut nama Allah. Ini juga ada berdoa yang juga tidak disebutkan di sini. Ya. Jadi Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, kemudian wajahnya terkena debu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sedang khusyuk di dalam berdoa. Ya, yarfa'u yadayhi ilas sama, ia angkat kedua tangannya ke arah langit. Wa yaqulu ya Rabbi, lalu dia mengatakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya dari yang haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian juga haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia dipenuhi dengan keharaman. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Ya. Nah, dari sini maka semakin kita menghindar dari perkara-perkara yang haram, khususnya apa yang kita konsumsi, maka semakin mustajab doa kita. Taib. Kemudian rabi'an, yang keempat. Poin yang keempat ya, karena poin yang ketiga tadi adalah adab berdoa. Sekarang poin yang keempat. Wa ahsanud du'ai wa akramuhu, dan doa terbaik dan yang paling mulia, maka du'aan lillahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Nah, ternyata beliau memasukkan adab doa ya, di antara adab doa adalah dengan menyebut asmaul husna. Ini dipisahkan. Ya. Jadi kalau mau kita tambahkan ya yang ke-9 ini, yaitu berdoa dengan menyebut asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Nah, jadi di antara ada berdoa, kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Ya. Demikian pula para ulama kita menyebutkan kita bisa menyandingkan nama Allah di dalam doa kita untuk atau yang selaras dengan doa kita, permintaan kita. Misalkan kita ingin mendapatkan rahmat, maka kita bisa berdoa dengan menyebut ya Rahman irhamni. Wahai Ar-Rahman, rahmatilah aku. Kita ingin ampunan Allah, ya Ghaffar ighfirli. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Kita ingin berdoa meminta rizki, ya Razzaq urzuqni. Wahai Tuhan yang Maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepadaku. Nah, itu diantara cara kita menjadikan Asmaul Husna sebagai wasilah di dalam doa kita. Sudah masuk waktu Isya? Baik, fadhal bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dan di antara berdoa dengan Asmaul Husna, di sini al-muallif rahimahullah akan membawakan beberapa contoh di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan menyebut Rabbana, yaitu wahai Tuhan kami. Kama kana du'a'u Nabiyillah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, sebagai orang yang muslimaini lak, berserah diri kepadamu, dan juga anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa dengan menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa kadzalika du'a'u Nabiyillah Zakaria alaihi salam, juga doanya Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Allah berfirman, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria adalah, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni farda, janganlah engkau jadikan aku sendiri. Jangan engkau biarkan aku sendiri. Maksudnya beliau meminta anak apa? Anak keturunan. Karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa dengan menyebut Rabbi. Wa kadzalika du'a'u ibadillahi salihin rabbahum. Demikian pula doanya hamba-hamba Allah yang saleh kepada Tuhan mereka. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Allah berfirman, Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
Sesungguhnya sekelompok dari hamba-hambaku mereka berdoa, wahai Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah sebaik-baik yang memberi rahmat. Ya. Wa mithluhu katsirun fil adiyatil Qur'aniyah, dan yang semisalnya banyak. Kalau kita jumpai doa dengan Rabbana, wahai Tuhan kami, atau Rabbi, wahai Tuhanku, ini banyak. Ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Nah, di antara contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang setelah Engkau beri petunjuk kami, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha memberi anugerah. Dan juga dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman ayat yang ke-10, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah generasi sahabat, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan hati-hati kami kedengkian, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya. Dan yang terakhir di antara contoh doa dengan Rabbana, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-5. Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir, ya, dan ampunilah kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum di antara doa yang terbaik adalah doa dengan Asmaul Husna. Dan secara khusus, ya, di antara Asmaul Husna yang bisa kita yaitu sandingkan di dalam doa kita adalah dengan menyebut Tuhan, Tuhan kita, Rabbana atau Rabbi, wahai Tuhan kami, atau wahai Tuhanku. Ditambah lagi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan doa semacam ini. Dan doa-doa ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun sababun nuzulnya, sebab diturunkannya terkait dengan kejadian pada Nabi Zakaria misalkan, pada Nabi Ibrahim misalkan, ya, tetapi doa ini bisa kita contoh. Ya, bahkan doa yang terbaik adalah doa yang kita ambil dari Al-Quran dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang singkat, bahasa yang tepat. Ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tahu bagaimana meminta kepada Tuhannya. Makanya para ulama kita menjelaskan doa yang terbaik adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tentu lebih afdal lagi jika diiringi dengan pemahaman terhadap doa tersebut. Jadi kita tahu doanya, ya, dan kita hafal doanya, karena mudah kalau kita menghafal doa dari Quran dan Sunnah. Tapi jangan lupakan maknanya, harus juga paham maknanya. Nah, ini semakin apa? Semakin afdal. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini sampai pada poin yang keempat, ya. Insyaallah kita lanjutkan poin yang kelima pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala.
Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Ya. Apa bedanya doa dengan mengangkat kedua tangan dan tidak dengan mengangkat kedua tangan? Bedanya, mengangkat tangan lebih utama karena ada dalilnya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifran. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu malu dan pemurah. Allah malu kepada hambanya tatkala hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas langit, lalu Allah tolak, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi di sini terdapat penetapan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak serupa dengan malu hambanya. Jangan samakan malunya Allah dengan malunya kita. Kalau kita malu-maluin. Ya. Kalau Allah itu malu ketika hambanya mengangkat tangannya, artinya Allah ingin sekali setiap hamba itu mengangkat kedua tangannya, Allah kabulkan doanya. Ya. Nah, dari sini maka lebih utama mengangkat kedua tangan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.